Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Safa Ramadhani, NIM 114200097. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum sil acara ke-7 mengenai registrasi, digitasi, contouring, tabelling, simbologi, dan labeling menggunakan aplikasi QGIS. Yang pertama-tama, yaitu kita memilih bagian ini atau new project. Lalu kemudian kita mengatur tools pada plugins ini, lalu pilih yang manage dan install. Kemudian kita install yang ini. Kemudian yang ini juga diinstal. Nah, setelah itu yang pada terinstall dipastikan sudah terchecklist semua. Lalu di close. Kemudian kita akan melakukan registrasi dengan cara klik pada raster. Maksud saya vektor. Maksudnya raster, kemudian new referencer. Lalu kita pilih yang open raster. Lalu kita cari file peta yang digunakan pada acara pertama. Kemudian klik open. Selanjutnya kita menentukan zonanya, yaitu BGS 49. Kemudian kita klik OK. Dan kita beri poin pada potongan koordinat kiri atas dan kanan bawah. Setelah itu memasukkan koordinat X dan koordinat Y sesuai dengan koordinat perpotongannya. Kemudian diklik OK. Dan selanjutnya pada perpotongan koordinat pojok kanan bawah. Kemudian apabila sudah, kemudian kita pilih yang transformation setting, terus pada type-nya kita ganti menjadi linear. Kemudian target SRS-nya kita ubah menjadi zona sesuai dengan peta yang digunakan. Lalu yang ini kita checklist, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pilih yang start georeferencing. Apabila sudah seperti ini, sudah sukses. Kemudian di bagian sini sudah muncul petanya, bisa kita close, lalu kita save. Kemudian kita akan melakukan digitasi. Caranya yaitu dengan klik pada layer, lalu kita pilih pada layer, kita klik, lalu kita pilih yang buat lapisan atau new layer. Kemudian kita pilih new shape file layer. Kemudian ini kita cari tempat folder untuk menyimpan. Lalu kita tuliskan namanya sebagai batas administrasi. Kemudian kita klik save. Kemudian ininya kita ganti menjadi polygon dan dipastikan bahwa zonanya itu sudah benar, yaitu 49S. Pada new field-nya kita isi keterangan. Lalu kita pilih add to field list. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk memulai digitasi kita bisa pilih yang toggle editing, lalu kita pilih yang ini, add polygon feature. Kemudian kita mulai digitasinya sesuai dengan
eee, 3 desa yang digunakan pada acara pertama. Untuk mengakhiri digitasi ketiga desa, bisa diklik kanan, kemudian pada ID-nya kita tulis 1, lalu oke. Kemudian kita akan mengubah warnanya itu, kita bisa klik 2 kali pada batas administrasi, kemudian pada ini kita step pengisiannya ubah menjadi tidak ada, lalu, besar garisnya bisa ditambah agar terlihat, lalu di oke. Kemudian kita bisa klik save edit, untuk memisahkan 3 bagian ini, kita bisa klik toggle editing, kemudian pada edit kita pilih yang bagi fitur. Kemudian, kita mulai dari garis terluar, kemudian disesuaikan dengan garisnya. Untuk mengakhiri split features juga bisa diklik kanan, kemudian seperti ini, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita bisa save edit, setelah itu kita bisa digitasi jalan, sungai, dan bangunan. Caranya sama, yaitu pada layer kita klik new layer, lalu pilih yang new shapefile layer. Ini kita ganti menjadi jalan, lalu save. Tipe geometrinya kita ganti menjadi garis, kemudian dipastikan pada zona sudah benar, dan new field-nya diisi keterangan. Kemudian add to field list, kemudian kita oke. Kemudian untuk memulai digitasi bisa klik toggle editing, kemudian pilih yang add line features, kemudian kita mendigitasi jalan dengan ketentuan 1 desa 1 jalan. Untuk mengakhiri digitasi bisa klik kanan, kemudian pada ID-nya kita bisa klik 1 lalu oke. Kemudian kita ganti menjadi digitasi sungai, caranya sama, yaitu new layer, pilih yang new shapefile layer, pada ini kita ganti menjadi sungai, lalu save. Tipe geometrinya kita ubah menjadi garis, zonanya dipastikan sudah benar, kemudian pada new field-nya kita tulis keterangan. Kemudian add to field list, klik OK. Untuk memulainya kita bisa pilih yang toggle editing, kemudian kita pilih yang add line features, kemudian kita mendigitasi sungai. Apabila sudah selesai mendigitasi, klik kanan, pada ID-nya kita klik 1 dahulu. Oke. Kemudian kita bisa pilih save, kemudian mendigitasi titik atau poin dengan cara yang sama, new layer, new shapefile layer, kemudian kita pilih folder, diberi nama bangunan. Lalu kita save, tipe geometrinya titik, zonanya dipastikan sudah benar, kemudian diisi new field-nya keterangan. Lalu kita add to field list, lalu oke. Kemudian pada toggle editing diklik, kemudian kita pilih add point feature,
Kita letakkan di mana saja terserah, kemudian ID-nya kita klik 1. Poin diletakkan pada satu desa 1. Setelah digitasi selesai, kemudian kita pada batas administrasi diklik kanan, kemudian open attribute table. Pada ID dan keterangan diganti sesuai keterangan yang sesuai seperti nama desanya. Apabila sudah, bisa langsung di close aja. Kemudian pada batas administrasi diklik kanan, properties, pada simbologi kita ganti menjadi kategoris atau dikategorikan, kemudian kolomnya kita ganti menjadi keterangan, kemudian classify. Kemudian kita bisa mengganti simbol dengan klik 2 kali dan menggantinya sesuai dengan simbol penggunaan lahan yang sesuai dengan RBI. Apabila sudah, kemudian kita menuju pada table, labels, kemudian kita pilih yang single label. Label width-nya kita ganti menjadi keterangan. Pada teks kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian pada buffernya kita checklist. Penempatannya kita pilih around centroid. Kemudian kita klik apply. Lalu kita oke. Akan terbentuk seperti ini. Kita bisa uncheck pada peta dasar yang sudah kita gunakan. Kemudian pada jalan kita klik kanan, kemudian kita open attribute table dan masukkan keterangan seperti jalan lokal, jalan arteri, seperti itu. Apabila sudah, kita bisa close, kemudian klik kanan lagi pada jalan, kita buka properties, kemudian pada simbologi kita ubah menjadi kategoris, terus pada kolomnya kita ubah menjadi keterangan, kemudian classify, kemudian ubah simbol sesuai dengan simbol RBI-nya. Kemudian bisa kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian kita oke, dan begitu semua, dan kita ubah semuanya sesuai dengan simbol RBI. Apabila sudah, kita menuju label, kita ubah menjadi single label. Label width-nya kita ganti menjadi keterangan. Pada teks kita ubah jadi Times New Roman. Kemudian buffernya kita checklist. Pada placement kita ubah menjadi curve. Lalu kita oke. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan tabeling pada sungai, open attribute table, kemudian diisikan keterangan sesuai nama sungai seperti sungai musiman dan sungai permanen. Kemudian kita close, kita klik kanan pada sungai lagi, open properties. Kemudian pada simbologi kita pilih yang kategoris, kemudian kolomnya kita ganti menjadi keterangan, kemudian classify. Kita ubah simbolnya sesuai dengan simbol RBI. Kemudian pada labels kita ganti menjadi single labels. Label width-nya kita ganti menjadi keterangan. Pada teks fontnya diganti menjadi Times New Roman. Kemudian pada buffernya kita checklist.
pada placementnya kita pilih yang curve, lalu oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita lakukan pada bangunan, kita open attribute table, lalu dimasukkan keterangannya sesuai nama bangunan seperti sekolah, bandara, rumah sakit. Kemudian kita close, kita klik kanan, properties, lalu pada simbologi kita ganti menjadi kategoris, kalau kolomnya kita ganti menjadi keterangan, terus kita classify. Kita ubah simbolnya sesuai dengan simbol RPI. Kemudian pada label kita pilih single label, seperti yang lain kita ubah font, buffer, dan placementnya. Kemudian apabila sudah, kita masuk ke contouring dengan cara pilih layer, terus add layer, add vector layer, kemudian kita masukkan file kontur yang sudah dibuat pada acara 2. Apabila sudah ditambahkan, kemudian kita klik pada vektor, terus peralatan geoprocessing, dan kita pilih yang clip. Kemudian pada upper layernya kita pilih yang batas administrasi, kemudian pilih yang menjalankan atau run. Kemudian apabila sudah terklip atau terpotong, bisa kita close. Kemudian kontur itu bisa di unchecklist. Kemudian pada yang kontur clip kita bisa open attribute table. Kemudian kita pilih toggle editing, terus kita add field, new field dengan nama Ika. Apabila sudah menambah add field tadi, kita kemudian pilih yang ini. Kemudian kita akan menuliskan rumus dengan pilih yang ini. Kemudian kita klik elevation. Kemudian kita tambahkan persen. IK-nya diganti kali 4 jadi 20. Kemudian kita select features. Kemudian kita close, pada name ini kita akan jadi IK, lalu kita nanti jadi 0, lalu kita update selected. Kemudian kita invert solution, terus kemudian kita isi menjadi 1, lalu update selected. Kemudian kita pilih di select all, lalu kita close. Kemudian pada kontur yang sudah terpotong, kita buka properties. Dan pada simbologi kita pilih yang kategoris. Pada kolomnya kita ganti menjadi IK, terus classify. Kemudian simbolnya kita ubah sesuai dengan simbol pada RPI. Apabila sudah, kita menuju label. Kemudian pada labelnya kita ganti menjadi rule based labeling. Kita pencet yang add rule. Kemudian deskripsinya kita masukkan IK. Kemudian pada ini epsilonnya diklik dan kita masukkan rumus. Apabila sudah dimasukkan rumusnya, yaitu IK sama dengan 1, lalu di OK. Kemudian pada level width-nya ini kita ubah menjadi elevation. Ini level width-nya elevation, kemudian
diturunkan pada teksnya itu kita ubah fontnya. Kemudian kita checklist. Ini ubah font, lalu oke. Kemudian di apply lalu di oke. Nah, seperti ini akan terbentuk kontur-konturnya. Maka dari itu acara 7 sudah selesai. Kemudian bisa kita save. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.